Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Ya Allah, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Anggita. Kenapa Anggita? Sakit. Kalau begitu, mari kita doakan teman kita supaya bisa sama-sama kembali belajar bersama kita di kelas. Amin. Sebelum belajar, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Yang bertugas hari ini siapa? Hadi. Oke, Hadi, ayo maju. Ayo, pimpin temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Hadi. Guru. Baik, jadi sebelum belajar, Ibu ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu pada hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa atau mampu menjelaskan terkait dengan siklus air. Apa tadi Ibu bilang? Menjelaskan siklus air menggunakan bahasa sendiri ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran adalah dapat mengaitkan siklus air dengan peristiwa di sekitar kita. Apa? Dapat Mengaitkan siklus air. ya, siklus air dengan peristiwa di sekitar kita. Guru dicatat itu, guru. Tidak perlu. Kemudian, selanjutnya kalian mampu membuat model siklus air atau kalian bisa menggambarkan bagaimana tahap-tahap siklus air. Dan yang terakhir, tujuan yang harus kalian bisa lakukan dari pembelajaran kita hari ini adalah merefleksikan ya, mengetahui bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan siklus air bagi kehidupan. Baik, jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, bukunya, alat tulis dikeluarkan dulu. Ayo, siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, kita akan mulai belajar. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian harus tonton dan amati ya. Nah, lihat video ini ya. Oke, baik. Sudah dilihat videonya kan? Sudah. Apa yang kalian lihat dari video ini? Hujan yang sangat lebat. Jadi dari video ini muncul nih pertanyaan dari Ibu. Penasaran apa yang akan Ibu tanyakan? Jadi Ibu ingin bertanya, kenapa
dari kejadian beberapa hari hujan, air yang ada di jalan atau yang ada di permukaan tanah itu bisa hilang? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Arif. Apa jawabannya, Arif? Meresap ke dalam tanah, Ibu. Meresap ke dalam tanah. Bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Chris? Karena menguap. Oke, menguap. Boleh. Ada lagi jawaban lain? Tasya? Airnya kering kena matahari. Kering kena matahari. Bagus. Ada lagi? Ayo, masa? Hanya 3 ini. Perempuan lagi 1. Ayo, yang perempuan jawab. Siapa yang mau menjawab? Ain jawab, Ain. Kenapa Ain? Oh, Ain tidak tahu. Jadi nanti kita belajar lagi. Oke, jadi kenapa hujan yang terjadi beberapa hari itu air yang tergenang di jalan ataupun yang di halaman rumah, di atas permukaan tanah bisa hilang? Karena terjadi, tadi yang dibilang sama Arif, terjadi apa Arif? Meresap ke dalam tanah. Kemudian dari Chris, airnya menguap. Kemudian Tasya tadi jawab apa? Kering karena matahari. Nah, jadi jawabannya itu benar. Nah, dari situ Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali bagaimana pengalaman kalian ketika terjadi hujan. Apakah kalian pernah merasakan di mana musim hujan yang lebat? Pernah. Oke, apa yang kalian rasakan? Dingin. Dingin. Apa lagi? Basah. Basah. Apa lagi? Ayo. Tuh, kalau hujan Sejuk. Ada yang bilang kalau hujan lebat enak tidur. Oke. Kalau hujan lebat itu tentunya air yang turun dari langit ke bumi itu banyak. banyak. Dan bisa membuat kita kalau bermain di luar jadinya basah. Oke, itu dari pengalaman kalian terkait dengan hujan yang lebat. Ketika Ibu ingin mengajak kalian lagi kembali ke pengalaman kalian saat musim kemarau. Apa yang kalian rasakan? Panas. Apa lagi? Gerah. Gerah. Apa? Gerah. Apa lagi? Haus. Oke, jadi kalau musim kemarau itu nggak ada kan kayak air-air di halaman rumah tidak ada, air di jalan pun tidak ada, ya kan? Ya. Kira-kira kemana perginya air itu kalau musim kemarau? Meresap. Ada yang bilang meresap, ada yang bilang apa lagi? Menguap. Ada juga yang menguap. Jadi, apa hubungannya antara musim hujan dan musim kemarau dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Berkaitan dengan tujuan? Kita akan mempelajari tentang siklus air. Kenapa sih? Apa sih hubungannya hujan yang terjadi dan musim kemarau itu dengan siklus air? Karena siklus air itu merupakan proses perputaran air. Kenapa dia bilang proses perputaran air? Karena di dalam siklus air ini terjadi tahapan-tahapan dari air yang menguap hingga turun hujan. Jadi, Ibu akan memulai dari apa itu siklus air. Buka semua buku buku siswanya, buka semua. Halaman berapa Ibu? Coba dibuka halaman 77. Sudah Ibu. Sudah? Sudah? Oke. Coba Agung, baca Agung paragraf pertama. Ayo Agung. Air terjun terbendung adalah semua air terjun yang terletak di desa Halaman berapa Agung baca itu? 77 itu. Yang gambar air terjun. Halaman 76, maaf Ibu salah, 76. Ada halaman 76. Ada Ibu. Nomor 1 ini Ibu. Halaman 76 ini halaman berapa? Itu 67. Maaf Ibu. Buka halaman 76.
Sudah? Ya, Bu. Oke, baca paragraf pertama. Air tidak pernah berkurang di bumi karena adanya siklus air. Siklus air merupakan putaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Pergerakan air di dalam siklus air ini memerlukan panas matahari untuk dapat berpindah tempat. Siklus air ini mulai beberapa tahap, yaitu Ya, oke. Boleh. Jadi ada tahap-tahap dalam siklus air. Yang pertama, tahap apa? Baca bukunya. Transpirasi. Transpirasi. Tulis, Bu. Tidak usah. Kamu kan punya bukunya, jadi tidak perlu ditulis. Transpirasi. Oke. Transpirasi ini sama dengan proses penguapan. Jadi tadi siapa yang jawab penguapan waktu Ibu tanya di bagian pertama tadi? Kris. Oke. Penguapan. Kemudian ada tahap apa lagi selain tahap keduanya? Evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan juga. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga ada apa? Kondensasi. Apa itu kondensasi? Pengembunan. Kemudian apa lagi? Presipitasi. Apa itu? Pengendapan. Kemudian yang terakhir Infiltrasi. infiltrasi. Oke, infiltrasi adalah penyerapan. Oke, baik, Ibu jelaskan dulu. Yang pertama ada tahap transpirasi atau penguapan. Yang kedua juga ada tahap evaporasi atau penguapan. Sama-sama penguapan kan? Nah, Bu, apa bedanya? iya, tahap yang pertama adalah penguapan yang terjadi dari tumbuhan. Ya kan? Dari tumbuhan. Terus yang kedua, evaporasi penguapan dari permukaan bumi apa saja? Ada laut, sungai, danau. Ya, benar. Dari danau, sungai, laut. Ya, bisa jadi. Dan empang. Bukan bisa jadi ya. Ya, empang. Oke, itu semua. Di mana ada air yang berada di permukaan bumi, itu bisa menguap. Begitupun juga dengan air yang ada di tumbuhan. Kemudian ada tahap kondensasi, yaitu tahap pengembunan. Pengembunan itu adalah tahap di mana air yang menguap itu menjadi embun. Ya. Kemudian akan berubah menjadi awan. Nah, dari awan yang sudah ini ya nanti jadi awan. Kemudian dari awan nanti ketika sudah terkumpul banyak air di dalam awan dari proses penguapan nanti kemudian kondensasi, maka akan terjadi hujan. Ya. Akan menjadi hujan. Dari hujan nanti ini akan turun kan? Hujan turun, kemudian hujan yang turun bisa menyerap ke
Air. Air, sama seperti yang Ibu tanya di awal tadi. Air yang hilang dari permukaan bumi, dia larinya kemana? Ke tanah. Ya, dia menyerap ke tanah. Itu namanya penyerapan. Nah, itu dia tahap-tahap dari proses siklus air. Nah, baik. Jadi, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan eksperimen sederhana untuk mengetahui proses penguapan dan juga proses kondensasi. Ya, ayo bagi dulu menjadi 3 kelompok. Berapa orang, Ibu? 3. Bagaimana Ibu dibagi dan hitung? Atau bagaimana Ibu? Langsung saja, ini Tasya, Kris, sama Adinda. Ayo. Kami Ibu di mana? Nah, ini Hadi, Arif dengan Arfiatun. Arfiatun. Arif. Iya kah? Iya, Arfiatun. Awas kali. Awas. Saya begini. Ya, ini juga buat kelompoknya. Orang dengan ini. Iya. Kita lihat. Yang bagus dong, Nak. Oke, boleh. Ini ya. Baik. Ibu minggu kemarin, pekan lalu sudah meminta kalian membawa alat dan bahan, bukannya? Coba dikeluarkan. Baik. Sebelum kita melakukan eksperimen dari apa yang sudah kalian bawa, kita nyanyikan dulu lagu terkait dengan siklus air. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer. Ayo suaranya. Itulah kondensasi. Itu presipitasi. Yeay, lagi? Pagi? Oke, boleh, cukup. Boleh, jadi nanti lagunya dihafal ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita kembali ke alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Nah, jadi maksud dari kalian melakukan eksperimen ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penguapan dan proses terjadinya hujan, ya. Itu kan sudah bawa ya air panas kan ya? Ya, air panas. Di atasnya diletakkan penutup bening, kemudian nanti kalian, mana senter yang Ibu minta? Nah, senter itu sebagai cahaya matahari, sinar matahari. Jadi nanti seperti terjadi penguapan ke atas dan terjadi titik-titik hujan. Ya, itu namanya presipitasi. Dari penguapan terjadi kondensasi, pengembunan, dan kemudian jatuh lagi ke bawah menjadi hujan, yaitu presipitasi. Coba kalian, setelah kalian amati, kalian tulis kejadian apa yang terjadi. Ya, setelah kalian amati, kalian catat, kerjakan secara kelompok. Iya. Kalian catat. Ini dari atas. Dari atas. Kan mataharinya dari atas. Matahari dari atas, kemudian amati apa yang terjadi.
Oh, itu ya. Ada airnya. Ya kan? Kalian catat, ada temannya yang mencatat, ada temannya yang mengamati. Kenapa bisa ada penumpang? Ya, kenapa? Ada apa? Coba lihat apa yang muncul. Bayangan. Titik-titik. Iya, titik air. Apa? Ada bui-bui yang muncul ibu. Bui-bui? Mana bui-bui? Apa? Ada kayaknya lihat aja kamu punya. Ayo, catat. Catat apa yang terjadi. Dorong punya sendiri. Amati ya, baru catat apa yang terjadi. Soal nomor 2. Oh, belum ada, Ibu. Catat, mengamati, catat apa yang kalian lihat dari apa yang kalian amati ini. Begini. Kota negara. Ayo, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengamati dan mencatat apa yang terjadi. Ibu ini sudah berkurang. Oh, Ibu gimana airnya? Iya kan, airnya menguap, itu terjadi penguapan. Tanda. Jadinya segini. Iya. ibu kami punya jauh berkurang. Catat apa yang terjadi dari yang kalian lihat, dari proses ini. Di eksperimen yang kalian lakukan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari penguapan itu? Dari airnya menguap, airnya mengembun kan ditutupnya, ada embun-embun kan ditutupnya. Coba lihat, ya catat. Di situ ya ibu. Tapi Nah. kayak bahasa itu apa itu? Bukan. Setelah mengembun, airnya jatuh kan menjadi tetes-tetesan. Iya, Ibu. Ya itu sama dengan proses penguapan, kemudian proses kondensasi, kemudian terjadi proses hujan. Ini adalah eksperimen sederhana yang kita buat dalam kelas. Begitupun terjadinya siklus air, ya. Sudah, Ibu. Ibu kalau mau kira sudah. Kan kami juga sudah. Oh, sebelah lama. Kelompok ini lama cuma bermain. Ayo, Sudah ibu. Sudah kami juga ibu. Dari kami, Ibu. Dari kemarin kata kalian. sudah dicatat apa yang diamati? Sudah, Ibu. Baik, coba kelompok sini. Ada yang mencatat ibu. Ini ibu. Kemudian kelompok ini. Ada di belakang. Oke, jadi karena kalian sudah mencatat apa yang kalian amati, saatnya untuk presentasi. Kelompok siapa yang duluan mau presentasi hasilnya? Ibu yang tunjuk. Ibu. Oke, tenang, Ibu yang tunjuk. Kelompok kreatif. Maju kelompok kreatif. Tapi kelompok Nanti kelompok sejahtera, yang menanggapi dari hasil diskusi, hasil presentasi kelompok kreatif. Ayo kelompok kreatif, tepuk tangan dulu untuk kelompok kreatif. Ayo maju. Bacakan hasil presentasinya dengan baik dan benar, suaranya dikasih jelas ya. Hasil kami, Bu. Ya. baca. Ini jangan bermain. Nomor 1, kami dapatkan ada titik-titik air di pinggir gelasnya, Ibu, dan penutup gelas. Terus yang kedua, air yang kita itu semakin berkurang. Ya, Jadi kami tanda di terus. situ pakai pulpen. Ternyata berkurang begitu, Ibu. Jadi semakin berkurang. Yang ketiga itu, Titik-titik airnya jatuh, Ibu. ya, Apa namanya kalau dalam kejadian nyata titik-titik air yang jatuh? Hujan. Ya, hujan, benar. Seperti hujan. Ya, apa sebutan ilmiahnya? Presipitasi. Iya, benar. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Jen dulu, silakan tanggapi. Dari kelompok sejahtera apa yang mau ditanggapi? Dari kelompok kreatif?
Saya mau menanggapi Bu. Ya. Tadi itu kan dibilang airnya berkurang. Ditandai sampai di mana airnya tadi? Kurangnya berkurang. Ada di gelas. Ambil gelasnya, perlihatkan. Ambil gelasnya, perlihatkan sama kelompok sejahtera. Hati-hati panas. Ini tadi kami tanda. Air itu tadi ada di sini. Terus dia berkurang sedikit menjadi di sini. Kamu maju di sini ya. Ini di situ tandanya. Oke. Sudah? Sudah, Arif? Turun begini, turun dia. Pokoknya tidak seperti awalnya di sini dia. Itu kan kumpul. Tidak. Sudah. Kembali ke tempatnya. Ada lagi yang mau menanggapi? Atau dari kelompok apa ini? Saya Ibu. Saya. Sama Ibu dengan kelompoknya kami juga ada titik-titik. Iya, nanti kalian presentasikan. Kelompok ini kelompok apa? Hasilnya sudah bagus sih Bu, Pak. Ini kelompok apa dulu? Kesehatan. Oh, kesehatan. Apa kelompok kesehatan tanggapannya? Sama Ibu. Sama Ibu. Oke. Baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kreatif. Kembali ke tempatnya. Lanjut kelompok kesehatan. Kelompok kesehatan, ayo maju. Maju. Nanti hasil presentasi kelompok kesehatan ditanggapi oleh kelompok kreatif. Silahkan dibaca. Hasil pengamatannya tadi dapat apa kelompok kesehatan? Jadi hasil dari pengamatan kami dari kelompok kesehatan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu airnya menguap Ibu. Ya, airnya menguap. Uap air yang naik. Ya, kemudian Terdapat titik-titik air di tutup gelasnya. ya, terus Yang ketiga, titik-titik air yang ada di tutup gelas itu jatuh Ibu ke bawah. apa itu namanya kalau dalam kejadian nyata kita? Juga Hujan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok ini, kelompok kreatif? Silakan tanggapi kelompok kesehatan. Tidak ada yang jawabannya. Sama, sudah bagus caranya mereka mempresentasikan? Saya Ibu. Ya, silahkan. Kami munculnya di pinggir-pinggirnya Ibu, di pinggir-pinggir gelas bukan di atas. Apa? Apa tadi dibilang Arfiatun? Titik-titik airnya di pinggir bukan di atas, dari atas Ibu. Oh, di pinggir bukan dari atas. Oh, begitu. Oh, hasil pengamatan mereka seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok kesehatan. Kelompok terakhir, ayo maju. Kelompok terakhir, ayo maju. Dari kelompok kami hasil pengamatan yang kami lakukan di gelas kami terdapat titik-titik air di samping gelas dan di atas gelas. Terus air yang ada di atas gelas itu kemudian jatuh-jatuh ke dalam, kembali ke bawah. Ya. Kemudian tadi airnya juga ada berkurang Ibu sedikit. Oke, ada yang mau menanggapi? Sama. Iya, berarti apa yang kalian lihat terlihat juga oleh teman kalian. Berarti eksperimen ini benar-benar berhasil. Ayo, tepuk tangan untuk semua kelompok. Kembali ke tempatnya, kita tepuk hebat dulu. Ayo, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat gambar terkait siklus air. Kelompok Ibu. Ya, buat kelompok. Jadi kalian buat sesuai dengan pemahamannya kalian dari apa yang Ibu jelaskan tadi, dari apa yang sudah kalian lakukan eksperimen tadi. Gambar Ibu.
tenang, tenang. Ibu sudah siapkan. Iya, capek deh. Bisa tuliskan gambar tuh. Kerja tim. Ibu kasih waktu. Ibu, spidolnya ibu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu, spidolnya ibu. Sabar. Ibu salah. Keluarkan alat menggambarnya. Karena tim saya itu. Bisa warna biru ibu. Bisa warna biru ibu. Semua rata, warnanya rata. Semua dapat warna yang sama. Buat sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Kita menggambar awan. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, dari eksperimen yang kalian buat. Ayo. Mana ibu? Di sini dong. Ini tidak dipakai kan tadi? Ya, buat. Ayo kan mau hijau ibu. Ayo buat gambar seperti yang ada di dalam imajinasi kalian terkait siklus air. Ya boleh pinjam warna sama temannya. Sabar. Kami pakai. Sabar. Ayo kerjasama. Semua tim harus aktif dalam kelompok. Wah, bagus mataharinya yang dibuat Hadi. Matahari pagi. Wah, kelompok ini cepat ya. Kan gambar kuning ya. Ih, banyak teh. Ih. Tidak ada biru warna pink. Itu sungai. Awan-awan itu. Ayo, semua kelompok harus aktif bekerja sama. Ini sungai. Ayo buat bagaimana gambar hujan, bagaimana gambar awan. Transpirasi. Ada yang mau ditanyakan? Di situ pengembunan dulu kondensasi. Sudah? Sudahkah? Dulu dulu. Wow, keren. Ibu kami sudah. Sudah, oke. Yang sudah di tempat duduknya dulu. Sudah kelompok kesehatan? Tulis. Ibu tasnya apa ganggu ibu? Sudah fokus dengan pekerjaannya sendiri, jangan ganggu kelompok lain. Yang sudah selesai, tetap diam di tempatnya, jangan ganggu temannya. Wah, banyak ikannya ya. 1, 2. Sekarang malah buat. Ayo. Satu kelompok lagi belum. Sudah ini.
Keren, gambarnya bagus sekali pohonnya itu ya. Iyalah. Banyak kali Ibu. Ibu sudah Ibu. Sudah semua? Kami Yang sudah sekarang kelompok mana ini? Kelompok apa tadi nih? Sejahtera. Kelompok sejahtera, ayo maju presentasikan hasil gambaran siklusnya. Ayo. Ayo, mau cepat istirahat tidak? Dari saya dan dia. Ayo maju-maju sedikit. Maju sini. Jangan juga maju sekali, Arif, Arfia. Ya saya. Saya bilang lagi. Ayo gantian, Arif, jelaskan. Baca. Apa itu? Apa saja yang Arif gambar, apa saja yang Arif buat di di sini situ? Ibu kami menggambar ada Dari mana duluan? Jalannya dari mana duluan? Apa duluan? dari pohon ini Bu. Ya. Penguapan dari pohon Bu, air di pohon. Ya. Menguap. Kan dia menguap Bu, di sini tertulis penguapan dari tumbuhan itu disebut transpirasi. Ya. Kemudian? Lalu ada penguapan dari air di sungai Bu. Ya. Yang disebut evaporasi Bu. Habis Lalu? itu Bu, terjadi kondensasi di sini Bu. Apa itu? Kondensasi itu pengembunan Bu. Oke, kemudian Setelah pengembunan terjadi presipitasi Bu. presipitasi. Presipitasi Bu. Presipitasi, oke. Itu Apa itu? hujan Ibu. Ya, kemudian Hujan itu Bu, turun dia Bu, jatuh ke gunung, lalu dia turun ke perkampungan, meresap di tanah, disebut infiltrasi Bu. iya, sudah? Sudah Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, Ibu tidak lakukan tanggapan ya, tidak saling menanggapi. Kemudian, ayo lanjut kelompok kreatif. Silakan jelaskan. Siapa jelaskan? Tasya. Bisa Bu. Ini Bu, pertama Perhatikan kelompok temannya. terjadi penguapan di laut, airnya naik menguap, itu namanya evaporasi. Bisa juga penguapan dari tumbuhan, namanya itu transpirasi. Ya, kemudian Setelah menguap naik ke awan, kemudian terjadi kondensasi, yaitu pengembunan. Setelah kondensasi terjadi presipitasi, yaitu hujan. Setelah hujan turun ke bumi, diserap lagi oleh tanah, yaitu infiltrasi, yaitu penyerapan. Setelah itu kembali lagi jadi evaporasi, seterusnya seperti itu. oke, tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Selanjutnya kelompok terakhir. Laut. Ayo, kelompok terakhir dipercepat langkahnya. Nanti pengen jelaskan Ibu. Jadi ini siklus air dari kelompok kami itu dimulai dari penguapan air laut atau disebut juga evaporasi, kemudian yang dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi, kemudian air yang telah menguap tersebut terkumpul menjadi awan yang disebut kondensasi, lalu terjadilah hujan yang disebut presipitasi. Airnya itu jatuh ke tanah kemudian diresap, itu namanya infiltrasi. Sudah? Sudah Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kesehatan.
Baik, semua membuat gambar siklus air dengan sangat bagus. Good untuk kalian semua. Hebat. Tapi Ibu mau menampilkan gambar yang sesungguhnya. Wait. Oke. Nah, ini dia jelas. Jelas Ibu. Coba kalian bandingkan dengan apa yang kalian buat tadi. Coba lihat. Bagaimana? Sama atau ada yang tidak sama atau ada yang beda? Ada yang beda Ibu. Mana garam? Garam itu ada di Iya, ini garam di dasar laut karena air laut itu bisa menjadi garam, dia ada di dasar. Ibu, obatnya besar Ibu. Nah, lihat dari proses transpirasi itu berasal dari tumbuhan yang menguap ke udara. Kemudian dari proses itu jadilah awan, sama dengan proses evaporasi. Dia menguap dari air laut, juga sama-sama ke udara membentuk awan. Apa yang menyebabkan mereka menguap? Adanya matahari. Sudah pintar semua kalian ya. Kemudian dari awan yang sudah terkumpul dari proses penguapan tadi, jadilah proses kondensasi. Kondensasi itu adalah pembentukan awan. Ya, pengembunan itu menjadi awan ketika sudah banyak. Nah, kemudian turun lagi menjadi hujan. Apa namanya hujan? Resipitasi. Ya. Begitupun dengan salju. Sama halnya dengan salju. Hanya saja kita berada di daerah yang hanya memiliki berapa musim? Dua, musim hujan dan musim kemarau. Makanya hanya dua musim itu yang kita rasakan. Setelah itu dari proses hujan, turun lagi dia mengalir ke sungai atau ke tanah. Itu namanya infiltrasi. Kalau airnya menyerap ke tanah. Sampai sini sudah paham? Oke, pertanyaan untuk kalian. Ketika matahari tidak ada, kira-kira apa yang terjadi ya? gelap, malam. Jadi malam. Kalau malam Terkait dengan proses siklus air. Ibu, Apa? tidak ada penguapan Ibu. Nah, kalau tidak ada penguapan berarti tidak akan ada hujan. Kalau tidak ada hujan, proses perputaran air tidak terjadi. Kemudian bagaimana jika tidak ada tumbuhan? Bagaimana jika tidak ada tumbuhan? Ada oksigen. Tidak ada oksigen. Apa lagi? Penguapan cuma dari laut, Ibu. tidak ada tempat tersompar itu. Iya, apa lagi? Selain itu. Penyerapan oleh tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan bisa menyebabkan banjir. Apa lagi? Kalau tidak ada tumbuhan, longsor. Berarti mempengaruhi keadaan lingkungan. Kalau tidak ada tumbuhan. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham mengenai proses siklus air? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Terakhir kita nyanyikan lagi lagu apa? Terkait siklus air. Iya, kita nyanyi dulu satu kali. Ya, berdiri. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali ke bumi. Itu evaporasi.
Itulah kondensasi. Itu precipitasi. Di bumi. Oke. Untuk akhir pembelajaran kita refleksikan dulu. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo. Saya Bu, Apa Arif? saya mempelajari hari ini Bu, ternyata penguapan itu tidak hanya terjadi pada di air di permukaan tanah saja, Ya. seperti di laut, di sungai, ternyata bisa dari tumbuhan. Iya, benar. Jadi penguapan itu bisa terjadi dari tumbuhan. Ada lagi yang mendapatkan hal baru? Saya jadi tahu kenapa pakaian jadi kering. Oh iya, benar, karena terjadi apa tadi? Penguapan karena adanya sinar matahari. Siapa lagi yang tahu hal baru dari pembelajaran hari ini? Oke, Chris. Ternyata semua komponen itu penting, Bu. Maksudnya semua komponen itu penting. Komponen apa saja? Matahari, kalau dari matahari tadi Bu bilang tidak terjadi penguapan. Ya, terus? Kalau tidak ada tumbuhan, Iya, banjir, iya, benar. Apalagi? Dari Hadi? Saya kalau tahu kalau air itu kalau tergenang baru bilang ternyata masuk ke dalam tanah meresap. Ya, terjadi proses peresapan air. Ada lagi? Ada lagi yang mau merefleksikan? Jadi nanti kalian refleksikan terkait apa yang kalian dapatkan di buku tulis kalian ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Begitupun dengan proses terjadinya siklus air. Oke? Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Jadi kalian harus tetap rajin belajar di rumah, jangan malas-malas, dibaca bukunya supaya kalian bisa mengetahui banyak hal baru dari buku-buku yang kalian baca, oke? Iya. Tetap semangat, besok harus hadir ke sekolah, jangan lambat-lambat. Jangan malas-malas, bangun pagi, sarapan dari rumah. Ibu puasa. Oh iya, puasa ya? Ibu Hadi juga puasa. Nah iya, jadi tetap menjaga kewajiban di rumah ya. Baik, untuk itu mungkin Ibu tutup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.